Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas pertolongan Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk melakukan aktivitas kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Nas renungan bagi kita pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3, dikatakan demikian. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Tema renungan: melakukan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus sangat bersukacita mendengar tentang jemaat Tesalonika karena mereka telah memberikan teladan. Firman Tuhan diberitakan di seluruh wilayah itu dan tersebar luas di seluruh Makedonia dan Akahaya. Teladan apa yang mereka berikan untuk kita ikuti? Dikatakan bahwa pekerjaan iman kalian, bandingkan ayat 3a, sangat baik, yaitu iman yang aktif, iman yang menghasilkan buah yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak pernah malu untuk menunjukkan dalam perilaku sehari-hari mereka bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Iman mereka tidak mati, tidak gagal, tidak pudar, tetapi iman tercermin dalam tindakan, perkataan, cara berpikir, hubungan, perilaku, dan kehidupan sehari-hari. Inilah yang ia katakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 bahwa iman harus disertai perbuatan. Jika tidak, iman itu mati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja rela bekerja keras, melakukan karya kasih kepada sesama, bertani, memakmurkan sesama. Dikatakan juga, jadilah kuat dalam kesabaran. Kesabaran ini datang dari keyakinan bahwa semua janji Allah akan terwujud. Kita tahu, jika kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai dengan 9, sejak awal berdirinya gereja, mereka langsung dianiaya, disiksa. Namun mereka menolak untuk menyerah. Penganiayaan itulah yang membuat mereka lebih kuat, lebih sabar, lebih tabah, dan lebih berani. Meskipun dianiaya, mereka terus memberitakan Injil, terus mengasihi, terus bekerja untuk menunjukkan iman mereka. Itulah panggilan ayat hari ini bagi kita sebagai jemaat Kristus. Teladan, sukacita, dan kebanggaan apa yang orang Kristen lakukan selalu diingat dan dikenang orang. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang Kristen yang berkualitas
agar kita dapat menjadikan diri kita teladan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tunjukkanlah itu dalam iman, dalam tindakan, dalam karya kasih, dan dalam pengharapan yang teguh kepada Tuhan kita Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang menegaskan bahwa adalah penting sekali bagi umat Kristen meneladani jemaat Tesalonika yang menghidupi iman kasih dan pengharapan secara aktif. Sadarkan kami bahwa melakukan kehendak Allah berarti mewujudkan iman melalui perbuatan nyata, melayani dengan kasih yang berjerih payah dan bertahan dalam pengharapan akan Yesus Kristus di tengah tantangan zaman. Tolong kami Tuhan untuk memiliki iman yang aktif, yaitu yang menggerakkan kami untuk hidup benar dan bertindak sesuai firman Tuhan, berbalik dari dosa dan berhala modern untuk melayani Allah. Mampukan kami Tuhan untuk mewujudkan iman kami dalam perbuatan, bekerja dengan kasih dan teguh dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Tuhan yang Maha Kasih, berkati semua para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dan buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Jika ada di antara mereka yang mengalami sakit, penyakit, kiranya Tuhan berbelas kasihan menyembuhkan mereka. Dan jika mereka mengalami pergumulan atau masalah, kiranya Tuhan topang dan tolong melalui kasih-Mu. Dan jika ada yang berduka atau bersedih, kiranya Tuhan hibur mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka kuat dan mampu mengucap syukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.